Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari struktur teks cerpen, yakni kebahasaan teks cerpen, materi kelas 11 semester ganjil. Masih bersama saya Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, apa saja sih kebahasaan teks cerpen? Yuk kita simak bersama-sama. Kebahasaan teks cerpen yang pertama yaitu penggunaan dialog. Yang kedua kalimat lampau. Yang ketiga konjungsi kronologis. Yang keempat kata kerja material. Yang kelima kata kerja kalimat tak langsung. Yang keenam kata kerja mental. Dan yang terakhir yaitu kata sifat. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu penggunaan dialog. Apa sih dialog? Tentunya kalian sudah mengerti dan paham apa itu dialog. Mari kita kilas bersama-sama. Kalimat langsung yang penulisannya menggunakan tanda petik ganda. Ya, tanda petik ganda yang seperti ada dalam buka kurung dan tutup kurung itu ya. Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Baik, saya ulangi. Dialog adalah kalimat langsung yang penulisannya menggunakan tanda petik ganda. Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Baik, mari kita simak contohnya seperti apa. Ya, yang pertama yaitu Alam berkata, jangan diam saja, segera temui orang itu. Nah, jadi perlu kita perhatikan ya, di sini ada tanda petik ganda di awal sebelum kata jangan dan setelah tanda seru. Ya, kata itu tanda seru kemudian tanda petik ganda. Ya, jadi di sini penerapannya yaitu ya dialog yang tertera di dalam kebahasaan cerpen yang di sini ciri-cirinya memuat adanya tanda petik ganda. Ya, yang memisahkan ya antara kata yang di awal dan kata yang di akhir sebagai bentuk dari dialog. Kemudian yang B, di mana keberadaan temanmu sekarang? Tanya Ani pada temannya. Nah, ini termasuk juga bagian dari dialog. Ya, jadi di dalam kebahasaan teks cerpen, kebahasaan yang pertama yaitu dialog. Nanti ketika kalian menganalisis cerpen, pasti akan menjumpai yang namanya dialog. Ya, baik, sampai sini jelas ya. Baik, mari kita lanjutkan. Kemudian yang kedua yaitu kalimat lampau. Nah, tentu kalian juga sudah memahami ya apa itu kalimat lampau. Mari kita ingat kembali bersama-sama. Kalimat yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, masa lalu. Nah, di sini kata yang menunjukkan kalimat lampau yaitu yang pertama ketika itu, kemudian beberapa tahun yang lalu, dan telah terjadi. Ya, jadi nanti ketika kalian membaca cerpen, kemudian menjumpai kata ketika itu, atau beberapa tahun yang lalu, atau telah terjadi, berarti itu termasuk kalimat lampau. Ya, seperti itu. Mudah kok untuk memahami kalimat lampau ini. Baik, jelas ya? Mari kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga yaitu konjungsi kronologis. Ya, saya ulangi yang ketiga yaitu konjungsi kronologis. Apa itu konjungsi kronologis? Ya, kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Ya, kronologis waktu. Ya, tentu ini sudah pernah kalian jumpai di teks-teks sebelumnya. Ya, ternyata juga ada di dalam teks cerpen. Ya, untuk contoh yang menunjukkan sebagai konjungsi kronologis yaitu yang pertama sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Ya, jadi nanti ketika kalian baca teks cerpen, kemudian menjumpai kata sejak saat itu, atau setelah itu, atau mula-mula, atau juga kemudian, berarti itu termasuk konjungsi kronologis. Ya, mudah ya.
Kita lanjutkan, yaitu kata kerja material. Apa itu kata kerja material? Ya, kata kerja material adalah kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Ya, jadi kata kerja di sini yang bisa atau menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, terlihat oleh mata secara fisik. Ya, untuk contohnya mari kita simak bersama-sama. Nah, ini yang pertama yaitu menyuruh, kemudian membersihkan, menawari, melompat dan lain-lain. Ya, jadi di sini jika dilihat dari contohnya berarti ini sebuah aktivitas fisik ya, yang merupakan sebuah gambaran suatu peristiwa yang terjadi yang bisa dilihat oleh mata. Nah, itu termasuk kata kerja material. Sampai sini jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kata kerja kalimat tak langsung. Ya, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Ya, jadi di sini intinya di dalam kalimat tak langsung itu memuat sebuah kata kerja. Nah, yang wujudnya yaitu sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Ya, jadi di sini pengarang menceritakan seorang tokoh lewat tuturannya dengan menggunakan kata kerja kalimat tak langsung. Ya, gambaran tuturan dari tokoh itu digambar oleh pengarang melalui kata kerja kalimat tak langsung. Untuk contohnya yaitu mengatakan bahwa, kemudian menceritakan tentang, dan yang ketiga yaitu mengungkapkan. Kemudian juga ada menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Jadi keenam ini jika nanti kalian menjumpai di teks cerpen berarti itu termasuk kata kerja kalimat tak langsung. Mudah ya? Ya, baik, kita lanjutkan. Yang keenam yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Ya, jadi kata kerja mental ini lawan dari kata kerja material yang sebelumnya sudah kita bahas. Ya, kalau kata kerja material itu berupa gambaran suatu peristiwa yang terjadi, lalu kata kerja mental ini menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan, berarti tidak terlihat oleh mata. Ya, bukan fisik. Nah, ini lawan dari kata kerja material. Untuk contohnya yang pertama yaitu merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Ya, jadi intinya dalam kata kerja mental ini yaitu sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Ya, mental. Lawan dari kata kerja material yang berupa gambaran suatu peristiwa yang terjadi. Ya, baik, kemudian yang kata sifat. Nah, kata sifat ini pasti sudah kalian pahami dengan baik ya. Mari kita ulas bersama-sama. Kata yang dipakai untuk menggambarkan keadaan tokoh, tempat, atau suasana. Gambaran keadaan. Baik itu tokoh, tempat, atau suasana. Nah, contohnya bisa cantik, kurus, bagus, indah, sedih, senang, kecil, besar, dan lain sebagainya. Ya, tentu kalian bisa mencari kata sifat sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga termasuk bagian dari kebahasaan teks cerpen. Nanti akan kalian jumpai ketika kalian baca teks cerpen. Pasti ada dan banyak kata sifat di sini yang termasuk bagian dari kebahasaan teks cerpen. Ya, alhamdulillah penjelasan telah selesai. Mari kita ulas sebentar ke-7 dari kebahasaan teks cerpen. Yang pertama yaitu penggunaan dialog, tanda petik ganda, dan tuturan langsung. Kemudian kalimat lampau yang menyatakan kalimat lampau masa lalu. Kemudian konjungsi kronologis yang menyatakan waktu, konjungsi atau kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Kemudian kata kerja material yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Yang kelima, kata kerja kalimat tak langsung sebagai gambaran tuturan tokoh. Ya, sebagai bentuk tuturan tokoh oleh pengarang.
Kemudian kata kerja mental, ya, sesuatu yang dipikirkan, yang dirasakan, lawan dari kata kerja material. Kemudian yang terakhir yaitu kata sifat. Ya, ini gambaran keadaan, entah itu tokoh, suasana, dan tempat. Ya. Baik, penjelasan tentang kebahasaan sudah saya sampaikan. Sudah paham ya? Jika belum, silakan dipahami kembali dengan membaca materi ini atau membaca dari sumber yang lain. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.